Shalom rekan-rekan damai semuanya. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Jumat 17 Maret 2023. Tema hari ini adalah anak-anak terang, yang terambil dari Efesus 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinannya terlebih dahulu. Bapa, kami mau mengawali hari ini dengan mendengar kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami yakin Roh Kudus akan memimpin kami dan menjadi suara dalam menolong kami semakin mengenal isi hati-Mu yang penuh dengan kasih itu. Amin. Di pasal-pasal awal, Paulus sedang memberi penjelasan kepada Gentiles, yaitu semua orang di luar Yahudi yang biasa disebut kafir, yang secara status dianggap orang-orang Yahudi lebih rendah, karena mereka bukanlah bangsa pilihan Allah, bukan keturunan Abraham, tidak bersunat, dan tidak hidup dalam hukum Allah. Paulus mengatakan bahwa orang-orang kafir itu dianggap mati secara rohani, karena mereka dulunya tunduk pada roh-roh gelap yang berada di luar roh terang, yaitu roh Allah sendiri. Di mana roh-roh terang itu hanya menjadi bagian dari bangsa Israel atau orang Yahudi, lewat hukum Taurat yang mereka pegang, dan itu adalah warisan turun-temurun. Sedangkan bangsa di luar orang Yahudi atau Israel ini, yaitu para kafir, mereka tidak menyembah Allah orang Israel. Sehingga bisa dibilang, secara otomatis apapun yang mereka sembah, pastinya bukan Allah orang Israel. Jadi, kalau bangsa Israel dipimpin oleh roh terang itu, maka setiap orang di luar bangsa Israel, yaitu bangsa kafir, disebutkan dipimpin oleh roh gelap. Dan roh gelap inilah yang membuat mereka dianggap mati secara rohani. Namun dikatakan lebih lanjut, karena kasih karunia Allah dalam diri Kristus Yesus, di mana karya salib Yesus menyelamatkan siapa yang percaya kepadanya, termasuk orang kafir, membuat mereka tidak perlu khawatir lagi akan status itu. Paulus meyakinkan mereka bahwa mereka pun sekarang punya status yang sama dengan orang-orang Yahudi. Bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang memungkinkan semuanya terjadi. Iman kepada Kristus Yesus akan membuat mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sekarang ada dalam setiap orang percaya ini, walaupun mereka adalah kafir, adalah roh yang sama, yang berkuasa membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukkannya di kanan Allah Bapa di surga. Wow, bisa membayangkan betapa powerfulnya statement Paulus ini? Ibaratnya begini, seorang raja datang ke rumah kita yang kumuh dan tidak layak. Lalu dia datang, dia melayakkan rumah kita hanya dengan satu syarat, tanpa kita harus memberikan upeti, yaitu hanya karena kebaikan hatinya yang sangat murah hati. Dia mengatakan bahwa rumah kita sekarang menjadi layak. Dan tidak hanya itu, ia memeteraikan rumah kita tadi dengan mengutus orang-orang kepercayaannya untuk mendiami rumah kita. Dan yang lebih keren lagi, barang siapa rumahnya dimeteraikan, dia akan punya kuasa yang sama dengan raja untuk memerintah negeri itu. Jadi bisa dikatakan kita yang tadinya adalah tidak layak, sekarang kita bisa bersama-sama memerintah, mengambil bagian dalam mengatur negeri itu. Kira-kira kita yang sudah pernah menerima hal itu, maukah kita secara sadar melepas status tadi? Di pasal 5, Paulus menyoroti tentang kebenaran status yang sudah diterima oleh jemaat di Efesus. Bahwa apabila mereka sudah pernah menerima status sebagai anak-anak terang, maukah mereka kembali lagi kepada yang gelap? Yang dahulu mereka adalah orang buangan, yang dipimpin oleh roh yang menyesatkan, dan penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Allah. Namun sekarang ini mereka adalah orang-orang kudus, dan pilihan oleh karena Allah sendiri yang memeteraikan mereka. Nah, akses kuasa yang besar sebagai anak-anak terang tadi, harusnya juga dipakai untuk kepentingan kerajaan surga. Bukan lagi untuk memikirkan hal-hal yang erat dengan status mereka yang lama. Jemaat di Efesus diajak untuk fokus pada kasih
yang membawa kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena itulah yang Yesus lakukan bagi umat manusia, bukan? Nah, ini adalah persembahan dan korban yang harum yang akan menyenangkan Bapa kita di surga. Nah, saat ini, identitas manakah yang menjadi keputusan kita? Bisakah kita mencampur identitas lama dan baru kita? Bisakah kita menghidupi keduanya? Pernahkah kita merasa sangat sulit untuk menghidupi identitas sebagai anak-anak terang tadi? Namun di satu sisi, kita juga tidak ingin hidup dalam kegelapan terus-menerus. Saat kita didatangi oleh Raja dan segala kuasanya diberikan kepada kita, maukah kita menukarnya dengan status lama kita, di mana kita hidup dalam kegelapan dan keterpurukan? Roh Kudus yang sama, yang berkuasa membangkitkan Kristus, sekarang sudah dimeteraikan dalam diri kita, orang-orang percaya. Roh inilah yang akan senantiasa mengingatkan kita tentang status kita, dan pastinya akan menolong kita dalam menghidupi status tersebut. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengakuinya dan percaya pada rekomendasinya dalam setiap keputusan kita. Buahnya adalah terang yang membawa orang-orang yang masih dalam gelap menyadari bahwa mereka pun bisa menjadi terang yang sama. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena kami sekarang sudah menerima meterai itu oleh karena pengorbanan-Mu. Itu adalah hadiah terbesar dalam hidup kami. Kami mau mengenal lebih sungguh tentang hati-Mu dan percaya pada rekomendasi-Mu. Amin.